siapa? Halo Mas. Dengan Mas siapa? Maaf. Ahmad. Mas Ahmad ya. Sebentar. Kejadiannya itu dulunya kan ada yang itu banyak kejadian Mas. Di antaranya itu ini berarti akan bercerita di salah satu rumah ya, nggak usah disebutin aja lokasinya, udah kita simpan. Mas langsung cerita aja gimana ceritanya, silakan. Nah itu waktu pagi-pagi, ini saya ulangi lagi Mas ya. Ya siap Mas. Nah itu mbaknya itu kan lihat TV tengah tujuan. Nah itu waktu di kamera itu dalam kameranya muncul ada mbak-mbak gendong anak. Nah itu kan dianya takut minta pulang, itu mbak pembantunya itu. Nah, karena dia mau pulang kan aku bingung Mas. Wong mbak E3 kalau pulang semua kan tidak ada yang bantu. Akhirnya aku bilang, oh itu spletteran saja mbak, tidak usah takut, itu mungkin dari frekuensi lain masuk di HP. Jadi dia ada, tapi sering banyak gangguan. Dalam jangka 2 bulan dia keluar semua orang 3 itu kejadiannya banyak sekali Mas. Keluarnya bareng-bareng atau satu-satu? Bareng-bareng. Karena kalau malam belakang itu selalu gerodakan. Belakang lantai 1, 2, 3? Lantai satu tempat kamar Mbak bantu itu loh Mas. Oke. Kalau mau ngasih nama inisial aja nih boleh Mas, silakan. Ya mungkin Mbak A, Mbak B, Mbak C gitu aja toh Mas. Oke. Nah itu yang kalau yang di bawah itu kan kamarnya Mbak. Nah itu seberangannya itu ada gudang tempat barang-barang kuno atau keramik. Nah sebelah kanannya itu rumahnya kan lebar Mas, 1000 meter. Itu ada kolam renang. Nah saya di situ sebagai diver, tapi ikut bersih-bersih Mas. Ikut bersih-bersih. Apalagi kalau siang itu kan kosong. Bos sama anaknya pada kerja, kita di ruangan yang besar itu cuma 4 orang. Nah mbak-mbak itu selalu di bawah. Nah aku kadang dari garasi mau turun, itu sering lihat mbak mungkin masih usia 60-an, rambut panjang, itu pasti kelihatan dalam hari Jumat di tangga itu Mas. Tangga dari bawah ke dari lantai 2? Lantai 2 menuju ke lantai bawah. Nah itu selalu kalau Jumat mungkin jam 10, jam 9 tuh bau wangi, bau kembang itu loh Mas. Mas Ahmad sendiri juga mencium aroma itu? Sering sekali. Sering kali, hari sering Jumat ya? mencium dan sering melihat. Hari Jumat jam berapa jam Mas? 9, 10 itu sebelum Jumatan. Dulunya aku juga kaget Mas. Habis ngedrop bose sama anak-anak, kita nyuci. Sesuatu saat ambil barang. Saya tuh turun cepet-cepet. Dalam tangga itu ada itu mbah-mbah itu duduk tapi berpaling Mas. Katakanlah sebelah kiri tembok, sebelah kanan kan ruangan untuk TV, ruangan keluarga. Dia menghadapnya ke ruangan keluarga. Waktu itu yang lihat Mas Ahmad sendiri atau ada orang lain? Saya sendiri Mas. Saya sendiri. Sampai aku bilang, Mbah Hamid ya Mbah. Terus aku lihat ke belakang tuh dia tidak ada. Tapi aku bilang, Mbah, aku kerjane kene rak mengganggu. Ya jenengan ampun ganggu kula. Itu banyak sekali Mas di situ. Nah sekarang sampai dijual. Terus itu suatu saat hari apa gitu Mas, kalau jam 8 kan rumputnya di dekat kolam renang itu kan sudah tinggi. Nah itu saya yang motongi. Itu saya sering ditemani sama Mbak
itu jenggoten pakai caping tapi tidak kelihatan wajahnya. Itu kan ada dalam jarak 2 meter itu ada kelapa itu sing ada minyak kecil tuh Mas. Kelapa sing bisa untuk minyak itu loh. Sawit kelapa sawit. Kelapa sawit itu pasti dia duduk di dekat kelapa sawit. Itu sering saya lihat dalam sebulan itu mungkin 2-3 kali itu lihat. Sampai saya merinding Mas, tapi kan aku tidak pernah mengganggu. Dia mungkin ngancani saya, nemeni saya. Nah terus ada lagi yang di lantai 3. Lantai 3 itu kalau pas aku ke kamar anak-anak, itu ada mbah. Itu wajahnya yang di tangga, itu yang di tangga itu lebih tua lagi. Itu menghadap kolam renang. Nah itu suatu saat si anak bos itu mau selfie untuk lomba foto. Di dekat situ pasti burem Mas. Pak Ahmad, tolong fotoke, kita buat lomba di sekolahan. Saya foto tuh mesti burem. Tapi kalau di agak jauh dari dekat tangga yang menuju ke lantai 3 itu terang. Itu cuma aku tahu, wah ini mesti bayi yang biasa lihat di kolam renang. Tapi anak-anaknya tidak pernah tahu. Mungkin dalam kalau malam mungkin anak-anak juga mungkin tahu atau diwerui, cuma dia tidak pernah cerita. Nah, terus anaknya kan selalu kalau sudah di dalam kamar tidak berani keluar. Akhirnya rumahnya dijual. Sampai sekarang belum laku. Itu lebarnya 1.000 meter Mas. Sampai sekarang belum laku ya rumahnya? Belum laku. Ya mungkin karena singgup Mas. Itu bangunan baru minimalis, tapi dalamnya itu ya itu banyak. Dulu rumah ini sebelum dibangun bangunan baru, aslinya rumah ini bangunannya seperti apa Mas Ahmad? Bangunannya itu kapling 3 jelek-jelek, jadikan satu gitu Mas. Mungkin ada tempat yang dirubah? Dirubah semua. Dirubah semua. Mungkin ada sumur yang ditutup atau bagaimana Mas? Enggak ada ya? Wah ya tidak tahu. Yang lama ada satu untuk nyirami taman, terus yang baru bosnya buat atletis. Itu dengar-dengar di sana juga ada pernah bayi meninggal dikubur di situ dari tetangga. Cuma yang sebelah mana dia tidak tahu pasti karena bangunannya sudah dirubah total. Nah, jadi memang kalau malam lebaran anak saya tidur di sana, saya tidak pernah bilang. Takutnya kalau dia takut atau tahu kan minta pulang. Gitu. Tapi nggak pernah ngalamin hal-hal yang aneh ya waktu anak di sana? Enggak. Dia sepertinya tidak mengganggu, cuma dia kelihatan aku pas tahu gitu. Pak Ahmad ini cukup sensitif ya berarti ya? Iya kalau saya sering kelihatan gitu tuh sering melihat. Gitu. Ini posisi Pak Ahmad lagi di tempat kejadian nggak yang Bapak ceritakan? Enggak ya? Atau saya di rumah? Di Tabak Boyo. Mas. Lagi di rumah ya berarti ya? Iya masih di rumah. Cuma saya sering mendengarkan acara ini Imelda. Oke. Ya Mas Ahmad, kalau berarti Mas Ahmad masih sering ke sana ya? Ya kalau ada yang melihat itu saya bukai pintu gitu Mas, lihat survei gitu. Masih sering mungkin bantu-bantu bersih-bersih sana Mas, enggak ya? Enggak, ya? Dibiarin loh Mas. Sengaja dibiarkan? Ya. Jadi tanpa dibersihkan sengaja dibiarkan begitu saja? Memang dibiarkan gitu. Kan punya rumah baru lagi.
anaknya minta yang di rumah baru. Di sana katanya nggak enak gitu, minta pindah. Nggak enaknya nggak bilang kenapa gitu, nggak enak? Nggak bilang. Kenapa toh kok minta pindah? Nggak enak, paling enak yang baru Pak Ahmad. Tapi manggil saya kan Pak Le. Berarti Pak Ahmad juga nggak pernah diceritain sama yang punya rumah gitu? Nggak pernah. Sekali. Orang yang punya juga nggak tahu atau itu. Cuma tetangga, saya kan akrab dengan tetangga. Oke, tetangga bilang apa aja nih Pak? Bah, kok singgup toh Mbah, ono ngene-ngene. Bahwa ini pernah gue ngubur bayi ini si A, siapa tuh lo, dikubur di situ gitu. Mungkin daerah dekat kolam renang Mas itu, Mas. Yang di kuburan untuk bayinya itu. Yang di kolam renang pernah muncul penampakan apa saja Pak? Kalau kolam renang tidak ada, cuma dekat yang di kelapa sawit itu pasti Mbah pakai caping itu pasti nunggoni aku pas potong rumput. Pasti Tuh, ya? Pasti sering sebulan tuh sampai 2-3 kali pasti kelihatan. Cuma wajahnya tuh berpaling dengan saya, jadi lihat membelakangi itu. Iya, padahal siang loh Mas. Itu jam 8, setengah 9 saya sudah motong-motong rumput tuh baik saja. Tapi ya memang tidak takut tuh, aku tidak pernah mengganggu. Yang penting kerja, dia juga hidup di situ tidak masalah. Gitu. Ya itu cuma Mbah sing capingan sama kakek yang di jangga sama yang di lantai 3 menghadap kolam renang itu yang sering saya melihat. Tapi paling sering itu yang di tangga sama bau bunga seperti di kuburan tuh Mas, wangi-wangi gitu loh, melati apa itu namanya. Oke. Berarti yang di tangga dari lantai 1 ke lantai 2 ini kalau biasanya muncul dimulai dulu dari tanda-tanda aroma bunga. Iya. Bunganya orang mati ya. Iya. Mungkin kadang-kadang bunga mati. Mawar. Kalau bau itu pasti. Cuma kalau kelihatan itu kemungkinan melihat kalau kosong betul atau tidak ada suara ya baru muncul. Tapi kalau bau itu pasti ada. Berapa lama Pak bau aroma bunga, katakanlah bunga apa ya Mas Bu? Cekatil gitu ya? Supaya melati bunga itu, melati, mawar gitu ya? Melati sepertinya. Melati mawar. Ya itu kalau katakanlah saya turun bau, nanti lihat ambil apa, terus kerja apa di bawah, naik lagi itu masih bau. Nah, terus kalau pas kebetulan aku turun lagi itu tahu baik itu yang menghadap ke ruang keluarga. Tapi kalau bau sering. Kalau perempuan yang menggendong anak ini? Nah itu cuma yang di HP saja. Waktu Mbak A itu Mas ngamera waktu nonton TV, ya itu toh. Cuma wajahnya kan kelihatan Mas, yang di kamera. Tapi yang di tangga atau yang menghadap renang itu tidak pernah melihat. Atau ketutupan rambut, atau menghadap ke belakang itu loh Mas. Padahal siang, makanya aku juga bingung. Siang kok masih jadi melihat kelihatan. Gitu. Oke, Mas Bu, mungkin dari sini mungkin mau ditanggapin silakan. Ya. Mas Ahmad. Ya. Ya ini nun sewu. Ya buat Pak Ahmad. Pak Ahmad ini sudah saya. Pak Ahmad dengar suara Mas Bu? Sudah, dengar. Ini nun saya sudah saya ilustrasikan. Tangga, terus kemudian orang tua dengan menggendong anak,
dengan memakai daster ini kayak kembang-kembang gitu. Iya, hijau kembang. Terus kemudian orang tua dengan rambut sedikit acak-acakan, ya, mungkin umur sekitar 60 sampai 70 tahun. Iya. Dan nun sewu nganu kolam renang. Ada siung ya. Nun sewu ada siungnya, terus kemudian kayak memakai semacam kayak kebaya kalau di gambaran saya. Iya, betul. Itu kebaya, Mas. Nggih, menika. Dan ini memang nun sewu itu kan kalau saya bayangkan itu begitu pintu masuk, terus kemudian rumah inti, terus kemudian ada turunan ya menuju ke belakang, Nggih. Betul. Menuju turunan ke belakang, terus kemudian itu di sana tuh kayak di bayangan saya tuh kayak kayak tumbuh-tumbuhan, jadinya kayak kalau saya bilang itu kayak tegalan tapi menurun gitu, Nggih. Betul. Bentuknya itu seperti kebun itu untuk menuju kolam renang. Oh gitu ya, oke. Iya. Terus kemudian ditata oleh batu-batu gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Batu untuk kita ke kolam renang itu nginjak batu. Batu-batu itu kayak batu yang ditata itu ya? Iya, betul. Terus kemudian ada kayak daun pisang-pisangan apa itu ya? Apa sih ya, Pak? Itu sawit, Mas. Oh, sawit ya? Enggak, bukan. Ada sawit lagi yang untuk mendekat ke kolam renang ada, di bayangan saya kayak ada taman kecil ya? Kayak taman kecil. Itu mawar-mawar, Mas. Mawar ya? Pot-pot mawar. Terus yang di pojokan tembok itu ring bambu itu, Mas, bambu Jepang. Bambu kecil-kecil itu ya, Pak? Iya, bambu Jepang itu. Kalau saya sebut bambu panda itu ya? Ya, betul, bambu panda. Ditata rapi begitu, Nggih? Iya, Nggih. Non sewu, di belakang untuk yang kamar yang disekat atau bisa dikatakan ada ruangan yang ke bawah terus kemudian disekat-sekat ya tadi seperti itu ya. Iya. Ruang makan, terus dapur, terus lagi itu tempat Mbak tidur, pembantu, terus cucian, baru gudang. Gudang itu untuk nempati alat-alat kerja. Untuk motong-motong gaji gitu. Untuk yang antara kamar dan tempat cucian, terus kemudian dapur ya, Pak ya? Iya. Itu kan bentuknya kalau saya bayangkan itu letter L ya, Pak ya? Iya, betul. Letter L ya? Betul. Nun sewu, ada sering lampu yang sering ganti lampu enggak? Dalam arti diganti seminggu terus ganti lagi atau 2 minggu ganti lagi gitu, sering ganti lampu enggak, Pak? Itu yang bawah, Mas. Yang di atas cucian ya? Sampai sekarang enggak tak pasang. Oh gitu, karena sering mati ya? Betul. Pasang mati, lah tak ganti, Mas. Tak kasih lampu. Terus kesannya kosongan gitu. Pada waktu itu kan bangunan baru ya, Pak ya? Iya, 28. Pernah ada cerita pada waktu saat pembangunan tukang mengalami sesuatu enggak, Pak Nun sewu? Wah, enggak lihat aku, Mas. Enggak dengar. Cuma Mas, pondasinya itu 4 atau 5 kali itu ngabrui tetangga. Oh gitu ya, Terutama kalau saya bayangkan itu pondasi untuk yang di belakang sebelah kanan ya, Pak ya? Sebelah kanan, ya betul. Karena yang sebelah kiri tanah kosong. Dan pada waktu itu sempat memindah batu besar nggak, Pak Nun sewu? Nggak tahu, Pak. Mungkin tukang-tukangnya ya. Ya, karena ini Nun sewu memang ada satu energi yang kuat, terutama di belakang ya, Pak ya. Nun sewu di sini kalau saya sebut sebagai kayak ya perlintasan, ya tempat, ya kalau kita bayangkan di sini kayak tempat mampir juga. Dalam arti ada satu perlintasan, terus kemudian ada, kalau kita bayangkan ada tempat duduk di situ untuk misalnya untuk duduk sebentar ngobrol-ngobrol ya. Kalau kita seperti itu ya. Karena Nun sewu di bayangan saya juga ini pernah pada waktu, nggak tahu itu mbaknya atau siapa yang pada waktu itu tinggal di rumah mendengar kayak orang itu kayak ngobrol, terutama di belakang. Terus itu sering. Sering ya. Sering banget, Mas. Sering banget itu. Ya. Jadinya seperti itu. Jadi ada satu perlintasan, dan di mana di perlintasan itu juga ya, saya terutama untuk yang menjorok ke belakang, Pak Ahmad. Itu memang ada satu titik energi yang kuat di situ, di mana ya perlintasan, ya Kak, di bayangan saya kayak tempat orang itu kayak mampir dulu untuk duduk-duduk bareng sejenak. Itu dekat sawit itu, Mas. Seperti itu. Iya, yang di Mbah Saping itu sering duduk di situ. Jadinya Nun saya, kalau saya boleh berkomentar seperti itu, Pak Ahmad. Jadinya ini saya berusaha untuk memberikan satu sketsa juga, Nun saya.
Iya. Dan ini memang sebenarnya kalau untuk mengganggu sih di sini ada satu yang memang agak sedikit ini ya, bisa dikatakan auranya aura merah ya, gampang marah lah. Terutama pada waktu Nun Sewu, dulu pernah nggak ada yang terus tiba-tiba jalan terus kemudian jatuh terus sempat sakit, itu pernah nggak? Mungkin cerita-cerita dari tetangga atau bagaimana? Enggak tahu, Mas. Enggak tahu ya, oke. Kalau saya sering di sawit, Mas. Kalau motong sawit itu ambruk, terus saya pegangan sawit gitu. Gitu ya, oke. Padahal sudah kokoh gitu tangganya, tapi bisa miring gitu. Gitu, oke. Jadi memang ada satu jenis, dan ini terutama untuk Nun Sewu. Nun Sewu sekali ini adalah yang orang tua dengan pakai kebaya dan ada Nun Sewu, ada siungnya. Ini agak sedikit beraura merah kalau saya sebut seperti itu. Dan ya kalau kita bayangkan di dunia kita orangnya sensitif gitu ya, gampang ngambek, nah, kalau bahasa saya mengatakan seperti itu. Itu mungkin yang di lantai 3 mungkin, Mas. Ya, jadinya ada yang mbah-mbah itu yang umur 60 sampai 70 tahun yang rambut sebau dengan agak sedikit acak-acakan itu ya, yang bisa dikatakan agak sedikit beraura merah ya, yang saya. Mungkin seperti itu komentar saya, Pak Ahmad. Oh iya, ya Oke. gitu aja. Ya, terima kasih Mak Ahmad tuh udah gabung dengan kita di Nightmare ya. Terima kasih kembali. Iya, selamat malam, Mas. Ya, selamat malam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.